Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan konsep dan juga jenis-jenis dari reliabilitas. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update video terbaru. Baik, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai konsep validitas. Nah, dalam hubungannya dengan validitas, reliabilitas ini sangat terkait. Nah, kalau kita analogikan, misalkan validitas itu adalah ketepatan sasaran pengukuran. Nah, reliabilitas itu secara awam dapat kita terjemahkan sebagai konsistensi. Jadi misalkan ini adalah anak panah, diibaratkan dia reliable, dia konsisten titiknya di sini, tapi dia tidak tepat sasaran. Nah, dia reliable tapi tidak valid. Nah, kemudian di sini dia sudah tidak reliable juga tidak valid. Juga begitu juga di sini, dia tidak reliable juga tidak valid. Nah, yang di sini dia valid dan reliable. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa syarat pengukuran kita itu valid ya harus reliable. Namun reliable saja belum tentu cukup, karena kalau reliable saja belum tentu valid. Seperti di sini dia reliable tapi tidak valid. Nah, dalam teori skor klasik, reliabilitas itu berkaitan dengan konsistensi dari error. Jadi kalau validitas itu diharapkan errornya kecil, sementara kalau reliabilitas errornya itu konsisten. Jadi misalkan kita memiliki jam kita ini kelewatan 5 menit dari waktu yang sesungguhnya. Nah, jam kita ini memiliki error 5 menit, tapi errornya tersebut konsisten. Nah, jam tersebut adalah jam reliable namun tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, tadi saya katakan dalam bahasa awam reliabilitas itu dapat kita terjemahkan sebagai konsistensi. Namun konsistensi sendiri maknanya ada macam-macam. Dilihat dari jenis reliabilitasnya. Misalkan konsistensi kalau berdasarkan tes retest, itu berarti konsisten antar waktu pengukuran. Konsistensi internal berarti konsisten antar butir di dalamnya. Konsistensi paralel test berarti konsisten antara satu form test dengan form test lain yang paralel. Atau konsistensi interrater, reliabilitas interrater berarti antara satu rater dengan rater yang lain itu konsisten. Nah, tentu itu adalah bahasa simplifikasi. Selanjutnya kita akan lihat jenis-jenis reliabilitas ini satu persatu. Yang pertama adalah reliabilitas tes retest. Nah, tes retest ini biasanya digunakan pada saat peneliti menggunakan koefisien reliabilitas dengan mengkorelasikan antara skor satu pengukuran dengan pengukuran yang lain. Nah, sering juga disebut sebagai koefisien stabilitas karena diharapkan dari dua sesi pengukuran tersebut skornya stabil. Nah, metode ini menggunakan satu form tes tapi diujikan selama 2 kali. Nah, koefisien reliabilitas yang diperoleh itu didapatkan dengan cara mengkorelasikan antara kedua skor dari pengukuran pertama dikorelasikan dengan pengukuran kedua. Nah, metode tes retest ini cocok jika konstruk yang diukur itu sifatnya relatif stabil seperti intelijensi atau kepribadian. Namun kalau konstruk yang diukur itu mudah berubah, nah ini mungkin tidak akan cocok misalkan untuk mengukur skala sikap. Nah, skala sikap itu cepat sekali berubah. Dalam waktu 1 hari mungkin sikap seseorang itu bisa berubah 180 derajat. Nah, kalau dikorelasikan bisa jadi korelasinya rendah. Nah, tapi korelasi rendah bukan berarti konsistensi atau reliabilitasnya rendah, tapi memang sikapnya yang sudah berubah. Nah, kendala lainnya adalah
adanya carry over effect atau efek belajar, karena biasanya kalau seseorang sudah dites kemudian dites lagi, seseorang itu sudah hafal soal-soal yang sebelumnya. Nah, di samping itu juga tidak praktis karena harus ngetes selama 2 kali. Nah, kemudian cara yang kedua adalah parallel form. Jadi parallel form ini mungkin bisa mengatasi masalah carry over effect tadi dengan tes retest. Jadi kalau parallel form, peserta diuji dengan 2 kali sesi pengerjaan tes, namun dengan 2 form yang berbeda. Jadi 2 form tersebut adalah 2 tes yang paralel. Nah, koefisien reliabilitas itu merupakan korelasi antara skor tes dengan form pertama dan skor tes dengan form kedua. Nah, masalahnya untuk dikatakan paralel, kedua tes tersebut harus memiliki syarat-syarat seperti ini. Minnya harus setara, variansnya harus setara. Kalau dikorelasikan dengan variabel lain, nilai korelasinya juga harus setara. Nah, makanya sulit sekali untuk mendapatkan 2 tes yang benar-benar paralel. Nah, itu kelemahannya kalau menggunakan parallel form. Selanjutnya ada cara yang ketiga, pendekatan yang ketiga, yaitu dengan konsistensi internal. Nah, kalau 2 pendekatan sebelumnya itu mungkin dianggap kurang praktis karena harus disajikan 2 kali. Nah, pendekatan konsistensi internal ini banyak digunakan karena memiliki nilai praktis yang tinggi. Jadi, koefisien komputasi konsistensi internal ini diawali dengan membelah tes menjadi beberapa bagian. Misalkan koefisien Spearman-Brown membelah tes menjadi 2 bagian. Nah, misalkan kita memiliki tes dengan 20 butir, dibelah menjadi 2, 10, 10. Katakanlah bagian pertama itu yang belahan item genap, yang belahan kedua item ganjil. Nah, untuk dapat dilakukan pembelahan 2 bagian, ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi. Yang pertama, mean belahan pertama dan kedua itu harus setara. Yang kedua, variansnya juga harus setara. Kemudian korelasi kedua belahan itu harus tinggi. Nah, ini memang cukup terkenal. Yang paling banyak pendekatan konsistensi internal itu adalah Alpha-Cronbach. Namun Alpha-Cronbach sendiri juga ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi. Misalkan tes itu harus construct itu harus unidimensi gitu. Kemudian juga korelasi antar butirnya itu harus setara. Nah, masalahnya terkadang kita tidak bisa memastikan bahwa asumsi-asumsi tersebut terpenuhi. Nah, akibatnya kalau kita memaksakan dengan Alpha-Cronbach, biasanya hasil perhitungannya itu akan underestimate, yaitu nilai yang diperoleh itu lebih rendah daripada nilai yang sesungguhnya. Jadi kalau harusnya reliabilitasnya 0,9 tapi karena asumsinya tidak terpenuhi, maka yang diperoleh mungkin hanya 0,8 atau 0,7. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi pendekatan, yaitu pendekatan reliabilitas inter-rater. Nah, ini berbeda karena kalau pendekatan inter-rater itu 2 orang atau lebih rater itu menilai satu atribut pada satu subjek. Nah, ini bisa dihitung dengan formula kappa. Nah, misalkan dalam suatu lompat indah ada 2 juri memberi penilaian pada 1 orang pelompat. Nah, kemudian 2 juri tersebut hasil dari penilaian kedua juri tersebut dilakukan reliabilitas inter-rater. Apakah kedua juri tersebut konsisten dalam memberikan penilaian? Nah, reliabilitas inter-rater ini juga disebut koefisien kesepakatan. Nah, dalam hal ini reliabilitas tidak melekat pada alat ukur, tapi pada skor yang diperoleh. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang mempengaruhi reliabilitas? Yang pertama adalah jumlah item. Nah, semakin banyak item, kecenderungannya reliabilitasnya semakin baik. Nah, tapi jumlah item ini juga bergantung, tidak berdiri sendiri karena dia bergantung pada poin yang kedua, yaitu variansi skor. Karena biasanya semakin banyak itemnya, skornya juga semakin bervariasi. Kemudian hal lain yang mempengaruhi adalah homogenitas skor.
homogenitas rendah menunjukkan multidimensi. Jadi kalau skala kita itu adalah skala unidimensi, kita analisis reliabilitasnya menggunakan pendekatan misalkan konsistensi internal biasanya akan lebih tinggi karena antar item itu memiliki korelasi yang tinggi. Sementara kalau antar item korelasinya rendah atau mungkin ada beberapa dimensi-dimensi, nah itu biasanya akan menghasilkan reliabilitas yang rendah. Kemudian jumlah subjek juga berpengaruh dalam estimasi reliabilitas. Semakin banyak subjek, tentu responnya akan semakin bervariasi dan itu biasanya akan membuat reliabilitasnya juga semakin tinggi. Kemudian yang mempengaruhi lainnya adalah jenis tes. Speed test dan power test akan menghasilkan reliabilitas yang berbeda. Speed test biasanya lebih tinggi kalau dianalisis dengan metode konsistensi internal. Makanya kalau speed test kita tidak disarankan menggunakan reliabilitas konsistensi internal. Kemudian daya kesukaran item, ini harusnya daya beda item atau daya diskriminasi item, atau kalau di output software itu item total correlation. Nah, skala yang memiliki butir-butir yang memiliki item total correlation tinggi biasanya akan menghasilkan reliabilitas yang baik, sedangkan skala yang daya bedanya rendah atau korelasi item totalnya rendah itu akan memiliki reliabilitas yang rendah pula. Kemudian stabilitas konstruk juga berpengaruh. Konstruk yang relatif stabil itu biasanya relatif reliable. Misalkan kecerdasan atau kepribadian itu konstruk yang relatif stabil. Sementara kalau sikap itu relatif berubah-ubah. Nah, itu beberapa hal yang mempengaruhi reliabilitas. Dan juga kalau untuk reliabilitas interpreter, seberapa paham rater itu juga berpengaruh terhadap reliabilitas yang diperoleh. Misalkan rater itu sudah diberikan training terlebih dahulu bagaimana cara menilai, maka biasanya reliabilitasnya akan lebih tinggi. Tapi kalau raternya tidak dikasih pemahaman terlebih dahulu, nah biasanya reliabilitasnya juga rendah. Nah, ini beberapa catatan untuk kasus speed test. Kita biasanya tidak menggunakan konsistensi internal untuk kasus speed test. Karena apa? Karena biasanya speed test itu tidak dijawab oleh semua orang. Jadi speed test itu adalah tes yang memang menuntut kecepatan. Jadi soalnya itu gampang, tapi pasti tidak bisa diselesaikan semuanya. Nah, karena tidak bisa diselesaikan semuanya, maka kita tidak bisa menggunakan konsistensi internal dalam mengestimasi reliabilitas, karena nanti akan mengakibatkan overestimasi. Nah, dalam menggunakan reliabilitas ada dua pendekatan, yaitu menggunakan reliabilitas pada tiap aspek atau tiap dimensi dan juga secara keseluruhan. Nah, kapan kita menggunakan secara keseluruhan? Jadi reliabilitas dengan skor tunggal atau secara keseluruhan itu gambaran reliabilitas secara keseluruhan tes. Nah, ini hanya dapat digunakan jika konstruk kita itu adalah unidimensi. Nah, oleh karena itu penting sebelum kita melakukan estimasi reliabilitas, kita cek terlebih dahulu dimensionalitas dari konstruk kita. Kita bisa cek dengan analisis faktor eksploratory, atau kalau memang sudah ada teorinya, kita bisa lakukan berdasarkan teori yang ada gitu. Kemudian reliabilitas pada skor tiap aspek itu gambaran reliabilitas pada tiap subtes itu dilakukan kalau konstruk kita adalah multidimensi. Nah, kalau multidimensi antara satu dimensi dengan dimensi yang lain itu memiliki korelasi yang rendah. Nah, kalau korelasi yang rendah kita paksakan reliabilitasnya secara keseluruhan, maka akan menghasilkan reliabilitas yang rendah pula. Apalagi kalau kita menggunakan alpha Cronbach yang memang dia memiliki asumsi harus unidimensi.
Nah, makanya kalau konstruk kita itu multidimensi, kalau dicek pakai analisis faktor kok menunjukkan dia ini memiliki beberapa dimensi, lebih baik kita analisis reliabilitasnya per subtesnya atau per dimensinya. Nah, kemudian ada juga reliabilitas skor komposit. Nah, ini digunakan ketika tiap komponen atau tiap subtes itu memiliki bobot yang berbeda-beda. Nah, kemudian reliabilitas yang seperti apa yang dianggap memuaskan? Nah, sebenarnya tidak tepat kalau kita mengatakan alat ukur ini reliable gitu. Karena itu terlalu tendensius, dan reliabilitas itu sebenarnya tidak melekat pada alat ukur, tapi melekat pada skor. Itu. Nah, oleh karena itu biasanya istilah yang lebih sering digunakan adalah reliabilitasnya acceptable atau dapat diterima. Nah, sebenarnya tidak ada ukuran mutlak seberapa jauh reliabilitas yang baik itu, karena yang pertama masalah pemilihan sampel. Reliabilitas itu adalah estimasi reliabilitas yang sesungguhnya diperoleh dari data empiris dari sekelompok subjek. Nah, beda subjek bisa jadi akan menghasilkan reliabilitas yang berbeda-beda pula. Kalau suatu subjek, kelompok subjek itu mengerjakan tes dengan asal-asalan, sudah pasti reliabilitasnya akan rendah. Tapi kalau tes dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bisa jadi reliabilitasnya akan lebih tinggi. Nah, selain itu, beberapa tes itu juga menuntut tingkat reliabilitas yang tidak sama. Misalkan kalau tes itu untuk high stake exam, misalkan untuk menentukan apakah dia lolos atau tidak ujian nasional, atau lolos atau tidak seleksi perguruan tinggi gitu. Nah, biasanya dibutuhkan tes dengan reliabilitas yang lebih tinggi, biasanya di atas 0,9. Tapi pada umumnya tes atau skala untuk riset atau untuk penelitian itu menurut Nunnally 0,7 itu sudah acceptable. Namun balik lagi, kita juga harus menyesuaikan tujuan dari pengetesannya. Tapi untuk riset 0,7 itu sudah acceptable atau sudah dapat diterima. Nah, demikian penjelasan saya mengenai reliabilitas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.